Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM 1E12408. Saya akan melanjutkan di JavaScript Loop. Perulangan dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Pengulangan JavaScript. Perulangan sangat berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Hasil ini sering terjadi ketika bekerja dengan array. Daripada kita menulisnya satu per satu seperti ini, kita bisa menulis for. Ini kan masih penjelasan dulu, akan saya praktikkan di sini yang lebih detail. Daripada kita menulis seperti ini tuh bisa ditulis seperti ini dan hasilnya itu sama. Nah, pernyataan for membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional dengan sintaks for ekspresi 1, titik koma ekspresi 2, titik koma ekspresi 3. Kemudian kode blok ekspresi 1 dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode. Ekspresi 2 mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, dan ekspresi 3 dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Misal dari contoh ini, ekspresi 1 menetapkan variabel sebelum loop dimulai, i-nya sama dengan 0. Kemudian ekspresi 2 mendefinisikan kondisi loop agar loop berjalan, i-nya harus kurang dari 5. Dan ekspresi 3-nya meningkatkan nilai i setiap kali blok dieksekusi. Nah, di contoh ini, variabel i dideklarasikan di luar loop. Nah, di contoh kedua itu dia ada di sini lihatnya, dan mendeklarasikan i di dalam loop. Ketika sebuah variabel dideklarasikan dalam let atau bersama dengan sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di loop tersebut. Oleh karena itu di sini 5 dan ini 10. Kemudian loop while akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi ditentukan masih benar. Kemudian loop while merupakan varian dari perulangan while. Perulangan while akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Sintaksnya do blok kode kemudian while kondisi. Nah, ini loop JS4, perulangan for dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan tindakan beberapa kali. Perulangan for membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional
seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita akan coba for i-nya lebih kecil dari 5, kemudian i plus, salah, i plus, kemudian blok kodenya text plus sama dengan the number is tambah i tambah kemudian kita coba why am I like this? Ini teks ya? Atau ini harus berada di dalam loopnya? Hmm, ya, sudah. Kemudian kita lanjut lagi. Dari contoh di atas, kita dapat membaca ekspresi 1, menetapkan variabel i sebelum loop dimulai, i-nya itu sama dengan 0. Kemudian ekspresi 2, mendefinisikan kondisi loop itunya itu lebih kecil dari 5. Kemudian ini tuh meningkatkan nilai i-nya di setiap eksekusi. Gunakan perolongan for untuk mengambil nama-nama dari array mobil.
Gimana ya? Hmm, apa semua untuk ya? Hmm, iya ya. Gimana dong? Aku nggak paham. Hmm, intinya tuh ini dia menampilkan sabar, refresh udah bisa BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Nah, terus cara menggunakan ekspresi satu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop, misalnya i sama dengan 0, ekspresi satu itu bernilai opsional. Kita dapat menggunakan ekspresi satu jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan. Sub ini karena dia mulainya dari i-nya sama dengan 2. Kemudian cara menggunakan ekspresi 2 digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal. Ekspresi 2 juga opsional. Jika ekspresi 2 mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Jika kita menghilangkan ekspresi kedua, kita harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir, yang akan menyebabkan browser itu macet. Kemudian ekspresi 3 ini untuk menambah nilai dari variabel awal. Dia juga bersifat opsional dan dapat melakukan apa saja seperti uh, penambahan negatif, des descending, ascending, ataupun penambahan positif. Misalnya I sama dengan I tambah 15 ataupun lainnya. Dapat dihilangkan juga, tapi tetap ditulis di bawah gitu ya. Berarti seperti ini. Kemudian, pantesan ini harusnya tanda tambah baru BR. Aduh, kocak gaming. Current I plus plus. Uh, 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 uh. Nah, coba kita tes ininya dari 0 aja. Nah, mantap. Next, lingkup lingkaran, penggunaan var di dalam sebuah loop. Pada contoh pertama, penggunaan var variabel yang dideklarasikan di dalam loop akan dideklarasikan ulang di luar loop. Sementara kalau let itu
variabel yang dideklarasikan dalam loop itu tidak akan dideklarasikan di luar loop. Ternyata perulangan while JavaScript. Perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. JavaScript memiliki dua jenis perulangan while, loop while dan loop do while. Yang pertama loop while, perulangan while akan terus berjalan melalui blok kode yang sama selama kondisi yang ditentukan masih benar. Pada contoh berikut, kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i kurang dari 10. Why am I like this? While i lebih kecil dari 10, i plus plus titik koma set jangan error please. Wait. The number is while i lebih kecil dari 10, kok ini nggak bisa? Why ini nggak bisa? Harusnya bisa langsung. While i lebih kecil dari 10, blok kode dokumen HTML. Kita coba teks tambah sama dengan the number is tambah ini titik koma, kemudian ini ini teks, kemudian titik koma, terus ini hapus, terus tidak mau ya. Coba lihat di sini apa yang salah. Kita tidak ada itunya. Lihat teks. Woi. Ini kemudian ini
Hmm. Hmm. Oh, aduh, yang benar aja dong. Udah bisa ya? Oke, udah bisa. Ini kurang BR-nya. Oke, selanjutnya loop do while apa? Perulangan do while merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Aduh, ini sini kita while titik koma. Nah, hasilnya masih sama karena kodenya kita ganti coba. The number is nomor uh, indeks ke control S. Nah, next, next. Membandingkan for dan while. Perulangan while hampir sama dengan perulangan for, hanya saja pernyataan satu dan pernyataan tiga dihilangkan menggunakan perulangan for untuk mengumpulkan nama mobil, kemudian while untuk pengambilan nama dari array mobil. Aduh, panas. Kemudian break, JavaScript break. Pernyataan break adalah keluar dari perulangan dan peralihan. Pernyataan break mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Break dalam perulangan ketika kondisi break ditemui dalam sebuah loop, loop akan langsung berakhir. Kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. For selanjutnya, tolong lihat pernyataan break digunakan dalam bab sebelum. Break ini juga digunakan untuk melompat keluar dari sebuah peraturan switch. Break pada switch
Dalam sebuah penataan switch, brick akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi tanpa brick. Eksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya. Brick sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma brick, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Selanjutnya, label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirojok atau untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Label adalah pengenal yang diikuti oleh titik dua, label name statement, diikuti oleh pernyataan kode, kemudian label jeda, sintaksnya break labelnya, kemudian pernyataan break keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kembali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan break ini sangat berguna untuk keluar dari loop atau loop dalam atau loop luar dari loop bersarang. Break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Blok kode adalah blok kode yang berada di antara tanda kurung kurawal. Tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat keluar dari blok kode manapun. Selanjutnya, JavaScript continue. Continue, pernyataan continue melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Soalnya ini dia pakai continue. Kalau misalnya dia 3, dia akan berhenti dan melanjut ke iterasi selanjutnya, sehingga di sini 3 tidak ada. Kalau yang break tadi kan dia berhenti sampai di 3, kalau misalnya yang P-nya 3 dia akan berhenti. Kalau continue dia akan melewatkan atau skip. Aduh. Kemudian label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk dirujuk untuk keluar alur program, khususnya dalam perulangan. Label adalah pengenal yang diikuti oleh tanda titik dua, label name titik dua statement. Label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Nama label, kemudian ini loop 1, loop 2. Break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Ini sampai sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya masih belum cukup dan materinya sudah selesai, saya akan mencoba menjelaskan dari studi kasus. Nah, di sini kan untuk di sini ada loop for-nya. Ini akan menampilkan angka 1 sampai 5, di mana dia itu menggunakan var untuk mendeklarasikan i-nya. I-nya itu sama dengan 1, kemudian i-nya itu lebih kecil sama dengan 5 dan i plus plus. Nah, jadi ini hasilnya itu akan i-nya kan dari 1. Berarti angka ke 1, kemudian angka kedua,
kan dia mulainya dari 1 ya, berarti angka ke 1, kemudian ekspresi keduanya kan lebih kecil dari 5, berarti dia akan terus melanjutkan 1, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, dan angka kelima, dan berhenti di situ. Dan ini tuh agar biar angkanya terus naik. Misalnya dari 1, kemudian di iterasi selanjutnya itu angkanya 2, 3, 4, dan 5, gitu seterusnya. Nah, ini tuh untuk menampilkannya ke halaman, kemudian loop file. Nah, kalau misalnya pakai loop file itu, ini kan huruf dia kan ekspresinya ada 3, terus kita mendeklarasikan variabel yang akan di print itu di dalam di sebagai ekspresi. Nah, karena kalau ini kan dia tidak sebagai ekspresi, jadi dia itu kita harus deklarasikan dulu variabel yang akan di print nanti, kemudian barulah while J itu kan while kondisinya itu J lebih kecil sama dengan 5, kemudian dia akan memprint selama J-nya itu masih lebih kecil sama dengan 5, dia akan mulai dari 1 karena J awalnya itu 1, kemudian J++ itu agar agar bilangan J-nya itu yang tadinya 1 itu akan terus bertambah di setiap iterasi. Nah, kemudian ini ada lagi. Nah, jadikan ini ada perulangan for. Nah, di sini tuh dideklarasikan bahwa ini itu sama dengan 1, kemudian dia lebih kecil sama dengan 5, dan ini itu akan terus bertambah. Nah, di sini ada if i sama dengan 3. Nah, jadi ini kalau misalnya nilai i-nya itu sama dengan 3, sini kan continue, dia akan melewati angka 3 dan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Jadi hasilnya itu akan angka ke 1, angka kedua, kan sampai angka ketiga. Nah, ini udah bilang kalau misalnya angkanya 3, continue, berarti dia akan melewati angka 3 dan lanjut ke angka keempat. Nah, selanjutnya lagi di sini ada if sama dengan 5, dia kalau 5 break, berarti dia akan keluar dari loop. Coba ini kita kasih 7. Nah, jadi saat angkanya 5, dia akan berhenti loopingnya, walaupun di sini i-nya lebih kecil sama dengan 7. Nah, kemudian kita akan cek hasilnya saja. Wih, angka keempat. Oh iya, jadi kan tadi apa? Aduh lupa. Kan tadi angka oh ya, kan tadi i-nya dimulai dari 1, kemudian lebih kecil sama dengan 5, dan i-nya terus bertambah. Nah, jadinya di print i1, angka ke-1, angka kedua. Terus
Kan tadi ada continue, kalau misalnya I sama dengan 3, itu akan continue, berarti dia akan di-skip. Sehingga dari 2 dia langsung ke 4. Terus juga tadi, perulangannya kan sampai lebih kecil sama lebih besar lebih kecil sama dengan eh, lebih kecil sama dengan 7. Jadi perulangannya harusnya sampai 7 kali kan. Tapi karena ini kita menyatakan kalau misalnya I-nya 5 itu di break. Sehingga saat I-nya 4 itu dia sudah berhenti karena selanjutnya kan angka kelima. Nah, di angka kelima itu sudah di break sehingga dia langsung keluar dari loop. Oke, nah kemudian ada lagi nih, misalnya di sini ada perulangan varenya itu I-nya itu sama dengan 1, kemudian I-nya itu lebih kecil dari aktivitas yang di sini 5, dan I-nya akan terus bertambah. Jadi dia akan terus mencetak aktivitas ke 1 sampai 5, kemudian ini ada loop while, menghitung total aktivitas, jadi var hitung sama dengan 1, var totalnya sama dengan 0. While hitungnya lebih kecil sama dengan aktivitas, hitungnya 1, aktivitasnya 5, totalnya tambah sama dengan hitung, berarti total sama dengan total ditambah hitung, berarti totalnya sama dengan, kan awalnya totalnya 0. Total tambah sama dengan hitung, berarti totalnya akan terus bertambah. Kemudian hitung plus akan terus bertambah, sehingga di sini total hitungan aktivitas itu sama dengan total yang ini. Kemudian while var statusnya itu false, dia akan memprint ini sampai statusnya berhasil saat statusnya itu false. Oh, oh, wait. Bentar ya. Oh, dia oke. Kalau misalnya dia nilainya true di sini, dia akan menampilkan yang ini. Kalau false itu yang ini. Nah, jadi JavaScript loop ini digunakan untuk menjalankan kode yang sama secara berulang tanpa harus menuliskannya berkali-kali. Nah, dengan loop,
program itu menjadi lebih efisien, rapi, dan mudah dikembangkan. Terdapat 3 jenis loop utama di dalam JavaScript. Yang pertama ada for loop, yaitu digunakan ketika jumlah perulangannya itu sudah diketahui sejak awal. Loop ini tuh memiliki struktur yang jelas, nilai awal, kondisi, dan perubahan nilai. Kemudian ada while loop, digunakan ketika jumlah perulangan itu belum pasti dan tergantung pada kondisi tertentu. Loop akan terus berjalan selama kondisinya bernilai true. Kemudian ada di while loop, yaitu mirip dengan while tetapi pasti dijalankan minimal 1 kali karena pengecekan kondisi dilakukan setelah kode dijalankan. Nah, selain itu, JavaScript juga menyediakan break untuk mengetikkan loop secara langsung, continue untuk melewati satu perulangan dan melanjutkan ke perulangan berikutnya. Penggunaan loop ini sangat penting dalam berbagai kasus seperti menampilkan data berulang, mengolah array atau daftar data, melakukan perhitungan, melakukan simulasi proses dalam program, dan melakukan simulasi proses dalam program. Dengan memahami cara kerja loop dan kontrolnya, programmer itu dapat membuat program JavaScript yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.